Halo Kofren, di sini ada soal 5 gaya bekerja pada bujur sangkar dengan sisi 10 cm seperti pada gambar. Ditanyakan mengenai besar resultan momen gaya pada perpanjangan diagonal bujur sangkar. Jadi, pada soal ini yang pertama terdapat ralat di mana di sini itu kan dinyatakan 5 gaya, namun di sini masih terdapat 4 gaya sehingga masih kurang 1 gaya, di mana 1 gaya itu berada di sini, yang besarnya adalah 5 Newton. Di mana diketahui bahwa pada gambar ini, gaya 1 atau F1 besarnya adalah 10 Newton, gaya 2 atau F2 besarnya adalah 10 Newton, gaya 3 atau F3 besarnya adalah 5 akar 2 Newton, dan gaya 4 atau F4 besarnya adalah 10 Newton, dan gaya 5 atau F5 besarnya adalah 5 Newton. Di mana diketahui bahwa R atau panjang sisi dari bujur sangkar ini besarnya adalah 10 cm. Maka untuk mencari nilai R1 atau jarak antara gaya 1 ke titik perpotongan diagonal ini dapat dinyatakan bahwa besarnya adalah setengah dari R atau setengah dari panjang sisi bujur sangkar, sehingga diperoleh besarnya adalah 5 cm. Begitupun dengan R2, yaitu jarak antara gaya F2 ke titik perpotongan diagonal, kemudian R4 atau jarak antara gaya F4 ke titik perpotongan diagonal, dan R5, yaitu jarak antara gaya F5 ke titik perpotongan diagonal. Kemudian untuk R3 atau jarak antara gaya F3 ke titik perpotongan diagonal, besarnya adalah setengah dikali panjang dari diagonalnya, di mana karena di sini itu sangkar atau keempat sisinya itu sama, maka panjang diagonalnya ini sama dengan R akar 2. Sehingga dapat dinyatakan R3 sama dengan 5 akar 2 cm. Kemudian untuk mencari besar resultan momen gaya pada perpanjangan diagonal bujur sangkar, dapat dinyatakan bahwa karena momen gaya merupakan hasil kali antara gaya yang tegak lurus dengan tumbu putar atau titik tumpunya atau titik porosnya dikalikan dengan jarak antara gaya tersebut ke titik porosnya, maka diperoleh sigma tau sama dengan F1 dikali R1 dikurangi F2 dikali R2 dikurangi F3 dikali R3 dikurangi F4 dikali R4 ditambah F5 dikali R5. Di mana untuk menentukan tanda positif atau negatif dapat kita lihat pada arah dari torsi atau momen gayanya. Di mana kita sepakati apabila arahnya searah dengan arah jarum jam, maka dia akan positif. Seperti pada arah torsi pada F5 dan juga F1. Kemudian, apabila arahnya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia akan bertanda negatif seperti pada gaya F3, kemudian F2, dan F4. Di mana tau di sini adalah torsi atau momen gaya. Maka dari persamaan ini diperoleh bahwa sigma tau sama dengan 10 dikali 5 kurangi 10 dikali 5 dikurangi 5 akar 2 dikali 5 akar 2 dikurangi 10 dikali 5 ditambah 5 dikali 5. Maka diperoleh sigma tau sama dengan 50 dikurangi 50 dikurangi 50 dikurangi 50 ditambah 25. Maka diperoleh sigma tau sama dengan negatif 75 Newton cm. Maka apabila diubah dalam satuan Newton meter, maka diperoleh bahwa sigma tau sama dengan negatif 0,75 Newton meter. Di mana tanda negatif ini hanyalah mengindikasikan arah dari momen gayanya, yaitu arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang C, yaitu 0,75 Newton meter. Sampai ketemu di pertanyaan selanjutnya.